Ada shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Saya tangan-tangan yang luar biasa pada hari ini. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka pagi ini kita bersyukur Tuhan Yesus masih berikan nafas kehidupan. Anugerah Tuhan, kemurahan, kebaikan Tuhan terus menyertai setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang malam telah berlalu, maka hari ini Tuhan kami datang kembali bersekutu dengan Tuhan Yesus. Maka kami terlalu percaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memenuhi setiap hidup kami hari ini. Kami terus lihat kebaikan penyertaan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Maka ibadah ini Tuhan Yesus tidak pernah menjadi sia-sia karena ibadah ini mengandung janji dari Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami yang datang ke tempat ini kami percaya mujizat berkat Tuhan terus dicurahkan bagi setiap kami. Perubahan demi perubahan dalam hidup kami juga Tuhan Yesus berikan. Bahkan hari ini Tuhan kami menikmati hadirat-Mu. Pakai setiap lidah bibir hati kami Tuhan Yesus. Agar setiap pujian yang kami naikkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan Yesus lebih lagi kita katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus sekali lagi. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Kau besar, Kau ajaib Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kasih tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, Kau yang layak disembah, haleluya. Kau yang layak disembah dan dipuji Tuhan. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dan setiap kita bangkit berdiri, Bapak Saudara. Layaklah segala bangsa. Hari ini kami sujud Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Bertelut di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan yang agung. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak dipuji. Selamanya hanya Kau yang layak terima sembah, terima pujian. Kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Yang terbaik kami berikan, yang terbaik. Senang hati kami Tuhan, senang jiwa kami. Waktu pagi hari kami datang di hadapan-Mu, meninggikan, memuji, menghormati, memuliakan nama Yesus. Kita sembah Tuhan yang lebih lagi buat Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan, jiwaku
Pujilah Tuhan jiwaku, ingatlah kebaikannya, ingatlah kemurahannya. Kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan. Kalau masa depan kami sungguh ada bersama Tuhan, pengharapan kami tak akan pernah hilang. Kami lebih lagi mengandalkan-Mu Tuhan dalam hidup kami, lebih lagi menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Kasih Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Ini saja kami memuji-Mu Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Kita tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan. Kami diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Hari ini Tuhan Yesus, kami lebih lagi memuji-Mu. Pakai setiap kami Tuhan Yesus, agar setiap pujian kami hari ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, lebih lagi kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita kasih kemuliaan yang luar biasa, tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Boleh kita kasih salam kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus pasti
keluarga Allah. Mari sama-sama pagi hari ini kita bawa syukur lebih lagi bagi Tuhan. Dia segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Sama-sama. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sorakan. Haleluya. Mari gereja Tiberias, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sorakan. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama nyatakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, Soraklah haleluya. soraklah haleluya. Haleluya. Kita beri sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan. Kembali nyatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi Hanya bagi-Mu Tuhan. sebab Kau Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, Mau bersorak, haleluya. Bersama-sama gereja Tiberias nyatakan. soraklah haleluya. Soraklah Haleluya. nyatakan. Haleluya. Soraklah Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Gereja Tiberias jemaat Tuhan. Soraklah, soraklah, oh haleluya. Lebih lagi nyatakan. Dia hanya Tuhan Yesus yang layak terima pujian, terima sembah yang terbaik bagi dari setiap kita hanya bagi Tuhan Yesus. Lebih lagi, soraklah, haleluya. Soraklah, soraklah, inilah pujian syukur kami Tuhan, sebab bahwa-Mu kesetiamu sampai selama-lamanya. Mari pagi hari ini kita mau lebih lagi menyatakan, soraklah, haleluya. Mari bersama-sama, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh kami lihat tangan-tangan yang bersukacita yang diberkati Tuhan yang percaya. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali yang meriah bagi Tuhan. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, ada amin. Kita percaya bahwa firman Tuhan pelita bagi setiap bagi kita. Tuhan terbang bersamamu Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Betapa kami percaya bahwa Tuhan yang sanggup menuntun setiap langkah kami.
menoba, berita baru bagiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran menuntunku. Mari sama-sama kita mau menantikan. Benar, beri kekuatan, beri kekuatan baru. Sama-sama nyatakan. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang, Teguh menopang. Bukan aman dalammu Tuhan. Jalanmu di atas jalan-jalanmu, rencanamu melebihi rencanaku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Mari setiap kita yang percaya pagi hari ini katakan, di dalam Tuhan ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi, kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang layak terima segala pujian, yang layak terima segala kemuliaan. Sama-sama pada pagi hari ini saudara, kita mau saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Tuhan di sini menasihati kita untuk tidak takut. Sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Dia sudah menebus kita, yang berarti kita ini telah menjadi milik kepunyaannya. Dibeli lunas dengan darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan berani menjamin kita. Dan jika Tuhan ada untuk kita atau beserta dengan kita, tidak ada perkara yang mustahil. Hidup mati kita adalah milik Tuhan. Dan kita hidup melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan. Maka hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dalam segala hal lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan ingat pertanggungjawabkan semuanya kepada Yesus. Sebagai milik Kristus, diri kita ini milik Kristus. Kita harus menjauhi yang Allah tidak inginkan kita lakukan. Menjadi milik Yesus berarti berpikir, berkata, dan bertindak seperti Yesus. Kita punyai sekarang ini semuanya adalah milik Tuhan Yesus. Sadari bahwa kita hanyalah penata layanan yang diberi mandat oleh Allah. Kuasa kebangkitan Kristus melahir barukan hati kita. Dan kita adalah milik Tuhan, adalah ciptaan baru. Selalu lahir baru, orang manusia baru, dan selalu diperbaharui, yang terus menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Haleluya. Khotbah selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama pada pagi hari ini kita mau diberkati melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Meraih Kebajikan dan Kemurahan Tuhan. Dalam Romawi yang pertama, di dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati acara-acara Natal Tiberias dimanapun diadakan berjalan lancar dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kirim para malaikatmu menjaga dan melindungi kami semua. Berita Natal,
kelahiran Tuhan Yesus disampaikan para malaikat kepada para gembala, kepada Yusuf dan Maria. Itu artinya betapa pentingnya warga sorga dikenal dan dijaga para malaikat. Doa kami agar kami semua hidup yang suci kudus, bertobat dan menjadi warga sorga. Maka kami semua akan dikawal para malaikat terbang kawan awan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam Romawi yang kedua, meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan. Bagaimana agar kita meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus? Yang pertama, selalu mencintai dan merindukan hadirat Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 dan 1 Samuel 16 ayat 23. Kita harus senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Karena pujian dan penyembahan itu mendatangkan kuasa. Kita harus rajin menghadiri ibadah-ibadah untuk memuji menyembah Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 122 ayat 1b. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, maka roh-roh jahat tidak akan mengganggu kita. Ketika kita selalu mencintai dan merindukan hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, selalu mencari perkenanan Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 29 sampai 31. Dalam hidup ini kita harus selalu mencari perkenanan Tuhan. Untuk memperoleh perkenanan Tuhan, kita harus membuang dosa, kenajisan, dan membersihkan hidup kita dari segala dosa. Kita harus mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, agar buah-buah roh terpancar melalui hidup kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kalau kita memiliki buah-buah roh, maka kita akan memiliki kekuatan rohani, sehingga bersama Tuhan Yesus kita bisa menanggung segala perkara. Lalu yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dalam Yohanes 21 ayat 7. Jika sampai saat ini kita belum mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan, maka kita harus mengalami perubahan dalam hidup kita. Kita harus menyelidiki diri kita. Kita harus berubah dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus memikirkan perkara-perkara di sorga. Bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka kita akan meraih kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur di pagi hari ini setiap kita yang telah mendengar suara gembala sedang kita pasti diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kembali kita mau teduhkan hati pada pagi hari sudah di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Dan sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, sungguh bukan karena kekuatan kami, namun semuanya karena kasih anugerah Tuhan, campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di pagi hari ini kami akan siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Jeffrey Adovani. Setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa kemuliaan Tuhan yang memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama Tiberias katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan sekali kemuliaan bagi Tuhan.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bersama-sama. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan penolong hidup kami Tuhan. Penolong hidupku. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidup kami Tuhan. Penolong hidupku.
Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidup kami, penolong hidupku. Kami percaya, siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dengan segenap hati, sama-sama firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidup kami, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sebab hanya firman-Mu yang menjadi penolong setiap kami Tuhan. Sebab firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami. Kami percaya pada Injil Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Katakan firman-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Dengan segenap hati nyatakan, Bapa Kau mendengar seruan hatiku, seruan. Mari kita bangkit berdiri pada pagi hari ini.
Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kau lepas Dari kasih-Mu, dari kasih-Mu, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan, mengalir kuasa. Sama-sama kita sambut kebenaran firman dari tempat maha tinggi. Oh Bapa kekal, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalirlah generasi Kristus kami, Pendeta Jefferson, dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar, kami berada sebagaimana kami ada. Pada pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, kami beribadah kepada-Mu Tuhan, dan kami imani Tuhan, kami cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam kehidupan orang percaya. Maka Tuhan Yesus berkati Urabi, setiap anak-anak-Mu, kami percaya firman Tuhan tidak pernah gagal, firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Tuhan yang kami dengar dan lihat pada hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, mujizat Tuhan terjadi bagi orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari yang jahat, yang gagal diberkati berhasil dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan berkati limpah kasih setia Tuhan. Minggu yang baru kami mengucap syukur dan kami imani ada berkat pengharapan yang baru, ada kekuatan mujizat yang baru. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Dan kembali dari mimbar ini kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah pada Tuhan. Selamat pagi, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Pagi hari ini luar biasa dalam berkat Tuhan, dalam kasih setia Tuhan. Saudara dan saya kita mengucap syukur pagi ini ada berkat yang baru, amin. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat yang baru. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Kasih salam lagi kanan kiri saudara, berikan senyum, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang di gereja Nias, saudara yang di live streaming, katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, selamat beribadah pada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, sehingga Allah ya saudara memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, agar barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kita kenal sebagai peristiwa Natal. Natal adalah kedatangan Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus datang. Amin. Tuhan Yesus lahir, Allah menjadi manusia, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia agar saudara dan saya kita punya jaminan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Amin. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, maka dunia atau manusia, maksud saya manusia terpisah jauh
dengan Allah. Itu sebabnya Allah mengirimkan yaitu nabi-nabinya, hamba-hambanya. Ya saudara, ketika Yesus lahir ke dalam dunia atau Natal, maka siapapun yang percaya kepada Yesus, ya saudara, tidak perlu ya, perantaraan lagi, langsung kepada Yesus, maka mereka mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Katakan amin. Mereka mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Ya saudara, kita lihat di Alkitab banyak sekali ya orang yang menderita hidupnya dipulihkan, orang yang buta melihat, orang yang kusta tahir, orang yang pendarahan ya saudara 12 tahun pendarahannya sembuh seketika itu juga. Bahkan juga anak dari kepala rumah ibadat yang namanya Yairus ya dikatakan anak itu sudah mati, tidak ada harapan lagi, tapi berjumpa dengan Yesus anak itu menjadi hidup kembali. Amin. Maka saudara, pagi hari ini kita akan berjumpa dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan mengajak saudara dan saya dan memberkati setiap kita. Ya saudara, kita belajar tentang kedatangan Tuhan. Natal itu kedatangan Tuhan yang pertama kali. Ya, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali? Katakan amin. Haleluya. Ya, kita akan diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kita lihat sama-sama firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-14. Mohon maaf sebelumnya saudara Bapak Ibu kalau suara saya agak serak-serak sedikit. Ya, serak-serak becek kata orang. Serak banjir. Ya saudara saya. Puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur kemarin hari Jumat, hari Sabtu kami ada pelayanan di Tiberias Batam ya, dan ada Natal, KKR Natal di Tiberias Batam, dan begitu banyak orang-orang hadir, jiwa-jiwa yang hadir, dan juga jemaat yang dibaptis pada hari Jumatnya. Ya sudah ada ratusan orang yang mendaftar dibaptis menjadi warga kerajaan sorga, dan kita melihat bahwa di mana Injil diberitakan, di sana ada keselamatan terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Di mana ada kuasa minyak dan anggur, di sana pasti ada pemulihan terjadi. Katakan amin. Ada hidup, ada berkat Tuhan. Amin. Maka saudara, berkat Tuhan pun diberikan kepada saudara dan saya, yaitu dalam janji yang kekal. Semua bilang sama-sama, janji yang kekal. Yuk kita buka sama-sama Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, saya baca 1 dan 2, nanti di ayat ketiga kita akan membaca bersama-sama. Semua yang bawa Alkitab boleh dibuka, yang buka Alkitab dari HP silakan diketik langsung. Semua yang sudah sampai di sana sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati. Amin. Demikian bunyi ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, kata Yesus. Ayat 3 bersama-sama, 1, 2, iya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ini janji yang kekal. Kita lihat di kalimat yang terakhir tadi saudara. Supaya, ini Yesus yang berbicara. Di mana, di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Saudara dan saya, kita juga berada. Di mana Yesus berada, kita berada. Di mana Yesus ada di sana, saudara dan saya, kita akan ada di sana. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Di mana Yesus ada di sorga, saudara dan saya suatu hari kita akan melihat kemuliaan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, kita akan kekal di sorga. Maka saudara, janji yang kekal ini, rumah di sorga sudah disediakan untuk saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, sudah disediakan. Iya, dia datang ke dalam dunia, ya saudara, yang pertama kali yang kita kenal sebagai peristiwa Natal, Allah menjadi manusia, dia lahir di kandang domba. Ya sudah, dia lahir di palungan, di mana rumah-rumah orang yang didatangi Maria dan Yusuf itu tidak membuka pintu, tidak menerima mereka, supaya Yesus lahir. Gambaran bahwa dari hari pertama Yesus ada di dunia, Yesus sudah ditolak dunia.
Iya saudara, bahwa nggak ada yang mau menerima kelahiran Yesus. Tapi yang akhirnya jadi tempat untuk kelahiran Yesus adalah palungan. Palungan adalah media atau wadah yang dipakai untuk makanan hewan ternak. Yesus lahir di tempat makan. Yesus lahir untuk menjadi makanan. Makanan rohani untuk saudara dan saya. Sehingga kalau rohanimu dipuaskan, saya percaya jasmani saudara dan saya pun pasti dipelihara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Apa yang saya mau katakan saudara Bapak Ibu, kalau ada Yesus di dalam saudara dan saya, ada tubuh dan darah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, rupa-rupa keperluan kebutuhan kita pasti Tuhan cukupkan. Amin. Ya saudara, jangan cari, ya saudara, Alkitab bilang di Matius 6, jangan fokus cari makan, minum, pakai. Karena itu yang dicari bangsa-bangsa lain. Tapi fokus kita adalah cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, maka makan, minum, pakai Tuhan sediakan. Amin. Ya saudara, ketika saudara dan saya fokus cari Tuhan, saudara dan saya, janji Tuhan, rumah di sorga Tuhan sediakan. Ya, bahkan janjinya, aku akan datang kembali. Sama-sama bilang sama saya, Yesus pasti datang kembali. Amin. Ya, dia akan datang kembali saudara, bukan untuk lahir lagi di Bethlehem. Ya, bukan untuk lahir lagi ya saudara di kandang domba di palungan. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Dia sudah curahkan darahnya bagi saudara dan saya. Dan dia sudah bangkit. Amin. Dia sudah bangkit, dia hidup kekal selama-lamanya. Ia akan datang kembali. Ya saudara, kedatangannya yang kedua kali kita kenal sebagai, yaitu saudara pernah mendengar, saudara pasti mungkin pernah membaca, ya saudara, satu sebutan yang namanya second coming. Semua bilang sama-sama second coming. Firman Tuhan pagi ini saya beri tema second coming. Ya saudara, second coming adalah kedatangannya yang kedua kali. Amin. Second coming, ya saudara, sebentar lagi akan terjadi. Katakan amin. Kita tidak tahu kapan waktunya. Kita tidak tahu, ya saudara, bahwa kira-kira ya saudara ada dulu ya sekumpulan orang yang mengatakan ya wah bahwa kiamat itu akan terjadi ya kira-kira tahun 2020 kalau nggak salah ya. Kira-kira ya tahun-tahun 2000-an gitu saudara Bapak Ibu. Dan semuanya ya mohon maaf semuanya meleset saudara Bapak Ibu. Ya memang saudara kiamat itu adalah satu tanda di mana kedatangan Mesias. Di mana anak manusia datang kedua kali. Katakan amin. Tapi seorang pun tidak ada yang tahu. Hanya Bapa di sorga yang tahu. Anak tidak tahu, malaikat tidak tahu. Apalagi saudara dan saya. Maka bagian saudara dan saya adalah percaya. Percayalah penuh bahwa janji yang kekal itu pasti akan digenapi. Makanya saudara di ayatnya yang pertama, ayat yang ke-1 tadi dikatakan jangan gelisah hatimu. Ya, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah. Ya, dikatakan di sana jangan gelisah. Ya jangan khawatir, jangan cemas. Semua bilang sama-sama, jangan gelisah. Iya saudara. Kenapa saudara Bapak Ibu? Ada banyak orang yang berkata, aduh ya sambil gelisah, sambil cemas gitu. Tuhan, ya ada sebagian orang yang bilang, aduh udah Tuhan cepat datang aja deh. Iya kan, aduh Tuhan cemas nih, ya gelisah deh. Ya udah daripada begini-begini terus, udah Tuhan datang aja deh, Maranatha. Ada sebagian orang, aduh Tuhan nanti dulu Tuhan. Ya, nanti dulu datangnya Tuhan. Ya, mereka cemasnya bukan cemas karena keadaan sekitar, lalu pingin Tuhan datang cepat. Ya, tapi cemasnya justru nanti dulu Tuhan, masih banyak keperluan. Nanti dulu Tuhan, belum nikah. Ya, nanti dulu Tuhan. Jadi cemas. Ya, sudah. Jadi takut, saudara. Tapi pagi ini, saudara dan saya kita diingatkan, percaya pada Allah, percaya juga pada Yesus. Amin. Siapa yang percaya bahwa janji Tuhan, rencana Tuhan pasti digenapi. Amin saudara. Janji Tuhan bagi saudara dan saya. Kita punya rumah di sorga pasti digenapi. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang berjanji di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi saudara Bapak Ibu, seperti yang saya pernah sampaikan juga di tempat ini. Jangan cemas, jangan khawatir. Gak kebagian tempat, semua kebagian rumah. Amin. Semua kebagian tempat.
Ya, makanya ayat pertama Yesus langsung bilang jangan cemas, jangan khawatir. Sama kayak contoh misalnya kayak orang ulang tahun, ya saudara. Lalu teman-temannya datang gitu saudara. Wah mana nih misalnya makanannya, minumannya, tenang, semua kebagian makanan. Tenang, semua kebagian tempat. Amin. Saudara dan saya jangan cemas. Saudara dan saya kita menerima janji kekal punya rumah di sorga. Amin. Dan Yesus akan datang kembali untuk membawa saudara dan saya supaya kita tinggal di sorga, menempati rumah yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Ya saudara, harus terjadi yang namanya second coming, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yesus sendiri yang berjanji, aku akan datang kembali membawa kamu. Kita akan dibawa sama Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan bawa saya. Bilang sama-sama, Tuhan bawa keluarga saya. Amin. Kita harus terus berdoa, harus terus percaya. Ya saudara, apapun yang akan kita hadapi di depan, ya saudara, tahun 2025 kita tidak tahu seperti apa, tapi satu hal yang kita percaya bahwa ada Tuhan yang akan membawa saudara dan saya. Ya saudara, dan pagi ini kita akan belajar bersama-sama, ya saudara, jadi bagaimana kita menyambut second coming, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, saudara dan saya, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kita tidak pernah tahu. Ya saudara, kapan waktunya. Natal, ya saudara, itu sudah dinubuatkan. Ya saudara, sebagaimana juga Natal dinubuatkan oleh para nabi, ya Yesaya, Daniel, Mika, ya saudara, menubuatkan tentang Natal. Ya saudara, loh Pak, dulu emang udah ada istilah Natal. Natal kan kelahiran Yesus. Mereka menubuatkan tentang kelahiran juru selamat, kelahiran Mesias, atau kita kenalnya sebagai Natal, ya saudara. Dan mereka sudah mengatakan bahwa akan lahir seorang juru selamat, penasehat ajaib, ya saudara, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, sebagaimana Natal dinubuatkan, kedatangan Tuhan, second coming juga dinubuatkan oleh firman Tuhan. Ya, dan pagi ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita mempersiapkan diri. Sama-sama bilang sama saya, mempersiapkan diri. Yang pertama, Tuhan mau saudara dan saya kita bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Senantiasa bertekun. Sama-sama semua bilang sama saya, bertekun. Ya, apapun profesimu, apapun pekerjaan saudara dan saya, apapun yang hari ini saudara dan saya kita dipercayakan, kita diberikan. Yang terutama Tuhan mau saudara dan saya kita hidup bertekun. Bertekun itu artinya bertahan, sabar, ya saudara, rajin juga bisa saudara. Itu bertekun, tetap setia, tetap sabar untuk bertahan. Ya, berbahagialah orang yang bertahan di dalam yaitu yang namanya pencobaan. Yakobus pasal 1. Karena kalau mereka sudah tahan uji, mereka akan menerima mahkota kehidupan. Siapa yang percaya satu hari akan dipakein mahkota kehidupan oleh Tuhan Yesus? Katakan amin. Ya saudara-saudara dan saya kita akan pakai mahkota kehidupan. Tuhan Yesus yang memakaikannya untuk saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Saudara dan saya, pagi ini kita diingatkan, bertahanlah, bertekunlah, setialah, bersabarlah. Ya saudara, bertekunlah di dalam apa? Di dalam firman Tuhan. Apapun bagian kita, apapun yang kita kerjakan hari ini, saudara suami, saudara istri, saudara mungkin hari ini jadi orang tua, saudara anak-anak muda, bertekunlah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, bertekun artinya apa saudara? Bertekun terus lakukan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan Kristen sehari-hari itu repetisi saudara. Repetisi itu artinya apa saudara? Pengulangan. Hidup Kristen tuh memang begitu. Tiap hari ya berdoa. Tiap hari ya baca firman. Tiap hari saudara dan saya menyembah Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, kita lakukan hari Minggu. Kita lakukan besok hari Senin, Selasa, Rabu. Bukan hanya setiap minggu lah. Senin sampai Sabtunya ngapain Pak Pendeta? Ya, Senin sampai Sabtunya. Ya saudara. Ya jangan dua kaki saudara Bapak Ibu ya. Hari Minggu di gereja. Hari Minggu menyembah Tuhan. Baca firman, berdoa, Senin sampai Sabtunya, ya nggak tahu di tempat lain ngapain sudah. Ya sudah, jangan dua kaki. Semua bilang sama-sama jangan dua kaki. Amin. Artinya harus setia. Jangan dua kaki artinya jangan dua hati. Yakobus bilang orang yang hatinya mendua hidupnya nggak tenang. Nah itu saudara. Siapa yang mau tenang dalam hidupnya? Amin. Itu sebabnya saudara dan saya jangan mendua
jangan mendua hati. Iya saudara, jangan mendua hati, harus setia. Setia kepada apa? Kepada kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa hari Minggu dengar firman Tuhan, hari Minggu kita menyembah, kita berdoa, lalu selain hari Minggu kita di luar firman Tuhan. Itu namanya dua kaki, itu namanya mendua hati. Yang Tuhan katakan, kalau engkau ingin bisnismu maju, kalau engkau ingin karirmu naik, kalau engkau ingin keluargamu dipulihkan, kalau saudara ingin yaitu mengalami kesembuhan dalam kehidupan saudara dan saya, bertekunlah di dalam firman Tuhan. Karena orang-orang yang bertekun akan melihat mujizat, kemuliaan Tuhan. Berkat Tuhan dinyatakan bagi orang-orang percaya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kita buka Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 10 dan 11. Wahyu 3, 10 dan 11. Alkitab bilang, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, ya saudara, maka Aku pun akan melindungi engkau. Perhatikan, Tuhan yang mengatakan, Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. 11, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Peganglah apa yang ada pada saudara dan saya. Apa yang ada pada kita? Iman. Sama-sama bilang sama saya, iman. Sama-sama bilang pengharapan. Sama-sama bilang kasih. Yes. Ya, apa yang ada pada saudara dan saya? Iman, pengharapan dan kasih. Peganglah itu. Jangan sampai ada seorang pun yang mengambilnya daripadamu. Karena iman, pengharapan, kasih diberikan kepada saudara dan saya, agar saudara dan saya kita menerima mahkota kekal. Iman, pengharapan, kasih itu ada di firman Tuhan. Itu sebabnya bertekunlah di dalamnya. Bertekunlah untuk saudara dan saya, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Saya tahu saudara Bapak Ibu memang jadi pelaku firman Tuhan mungkin tidak mudah, tapi kita harus berjuang. Katakan amin. Saudara dan saya harus berusaha. Amin. Seperti yang saya pernah sampaikan, contoh sederhana, suami dan istri dalam rumah tangga, keluarga, kita harus berjuang, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Itu jadi pelaku firman. Iya saudara, saling rendah hati. Kalau dua-dua suami dan istri, dua-duanya, ya mohon maaf saudara, dua-duanya emosi misalnya, dua-duanya nggak mau ngalah misalnya, ya jadi kacau saudara Bapak Ibu. Iya saudara, di dalam rumah tangga keluarga ada love and ada respect, ada love dan respect. Ada kasih dan penghargaan, ada kasih ya dan penghormatan. Setiap suami mengasihi istrinya, keluarganya seperti mengasihi dirinya sendiri. Amin. Setiap istri menghormati suaminya, taat kepada suaminya, bukan karena nanti takut nggak ditransfer, bukan, tapi karena iman. Saya percaya saudara Bapak Ibu, ya ketika kita tekun melakukan ini saudara, apa yang firman Tuhan katakan, saya mau bilang keluargamu pasti diberkati. Rumah tanggamu pasti berbahagia, katakan amin. Anak-anakmu pun pasti diberkati Tuhan. Sekolah mereka berhasil, dapat beasiswa, masa depannya indah bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Banyak rumah tangga hari-hari ini mungkin menghadapi tantangan, persoalan, ya saudara. Tapi percayalah, ya saudara, ada persoalan di rumah tangga, ya saudara, pasti ada mujizat. Katakan amin. Karena mujizat pertama, ya saudara, yang terjadi saudara di muka bumi ini, yang Yesus lakukan adalah mujizat di dalam rumah tangga keluarga. Amin. Kata siapa Pak Pendeta? Saudara, waktu Yesus hadir di perkawinan di Kana, anggurnya apa? Anggurnya habis. Siapa yang bikin anggur lagi jadi banyak? Yesus. Di tengah-tengah acara apa itu? Acara resepsi, acara pernikahan. Ya saudara, orang buta melihat itu masih jauh. Orang lumpuh jadi jalan, masih jauh. Perempuan sembuh dari pendarahan 12 tahun, masih jauh saudara. Yang pertama kali apa? Ada anggur di tengah-tengah rumah tangga. Ada sukacita di tengah rumah tangga, katakan amin. Kenapa saya bilang sukacita? Karena anggur itu gambaran sukacita. Anggurnya habis, sukacitanya habis. Buktinya mereka, saudara, namanya orang menikah, resepsi, kalau kehabisan sesuatu, pasti kan aduh malu ya gitu saudara ya. Ya dikit-dikit dicek makanannya gitu kan, ayamnya, ya beefnya, sayurnya, capcaynya, ya kan, babi hongnya misalnya gitu. Iya kan saudara. Kalau saya ngomong babi hong, saudara pada senyum-senyum sih. Udah sarapan belum?
Kompak ya. Seperti biasa. Ya sudah, ya udah habis ini makan bubur ayam. Ya. Akang udah buka belum Akang? Ada saudara dekat Ibadah Center. Wah, bakmi, gerobak biru enak saudara. Ya, loh kenapa jadi bahas bakmi nih? Saudara, ya persoalan ya saudara sering ditemui oleh rumah tangga keluarga. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, bertekunlah. Ya saudara, sama-sama sekali lagi bilang sama saya, bertekunlah. Yuk, Roma 12 ayat 12. Sama-sama saudara kita lihat. Bertekunlah, bertekun dalam apa? Kita baca, 1, 2, iya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya saudara, ini yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Bertekunlah dalam doa. Kenapa? Karena doa mengubah segalanya. Prayer changes things. Karena doa mengubahkan hati yang keras jadi lembut, katakan amin. Doa mengubahkan suami yang pemarah jadi lemah lembut, katakan amin. Doa mengubahkan istri yang banyak kata-katanya, iya saudara, jadi lemah lembut. Saya nggak bilang cerewet ya. Aduh udah kesebut lagi. Banyak kata-katanya saya bilang. Ya, istri-istri, ibu-ibu yang banyak kata-katanya. Karena memang survei membuktikan secara pengetahuan, ya saudara, kosakata kaum wanita itu lebih banyak daripada kosakata kaum pria. Loh memang secara ilmu pengetahuan itu terbukti saudara Bapak Ibu. Ya, siapa yang bisa ubah hati orang? Gak ada yang bisa. Sesama manusia gak bisa ubah hati sesamanya. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati setiap manusia. Amin. Melalui apa? Melalui doamu. Tidak ada yang sia-sia, katakan amin. Tapi Pak, saya belum melihat Pak. Terus berdoa, sama-sama bilang sama saya, terus berdoa. Coba bilang ke kanan kiri saudara, kasih senyum, bilang terus berdoa. Ayo bilang, terus berdoa. Bilang sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang loh. Kalau di gereja bisa ngomong berdoa gitu ya. Kalau di rumah, ya Netflix. Kalau di rumah ngapain? Ya Korea. Kalau emang nggak boleh Pak nonton Korea? Boleh, silakan. TV saudara bukan TV saya. Ya, emang nggak boleh Pak nonton Netflix? Boleh, silakan. Saudara yang ngelangganan bukan saya. Ya, tapi semua ada waktunya saudara Bapak Ibu. Amin. Ya, jangan sampai di akhir zaman saudara malah lebih tekun nonton Netflix daripada tekun berdoa. Bahwa hari Tuhan itu datang dengan tiba-tiba. Kalau Tuhan datang tiba-tiba saudara lagi nonton Son Joong Ki gimana? Korea. Iya kan saudara. Lagi nonton Korea gitu kan, tiba-tiba ada sangkakala. Ya Tuhan, ya. Ya, saudara. Ya, tapi ketika sangkakala berbunyi engkau didapati sedang berdoa. Saudara dan saya, keluargaku, kita pesta kekal di sorga. Terbang ke sorga bersama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali yang terbaik bagi Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya jangan jadikan doa, sudah catat baik, jangan jadikan doa ya sudah sebagai satu beban. Aduh orang Kristen ya harus berdoa lagi, harus gini lagi, aduh sebelum tidur ya kenapa sih harus berdoa. Saudara, apa yang Tuhan ajarkan adalah untuk keuntungan kita, yang percaya katakan amin. Ya untuk berkat, untuk keuntungan, untuk memberkati saudara dan saya. Jangan sampai saudara dan saya tidak berdoa. Jangan sampai saudara dan saya tidak bertekun di dalam mengasihi Tuhan, di dalam taat kepada firman Tuhan, di dalam melakukan ya saudara iman, pengharapan dan kasih. Kita belajar, kita berjuang suami istri rumah tangga untuk saling rendah hati, saling mengasihi, mengampuni anak-anak dan orang tua. Percayalah penuh bahwa tidak ada doa yang Tuhan tidak dengar. Semua doa Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti kabulkan, Tuhan pasti jawab indah pada waktunya. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan meriah buat Tuhan. Gembala sidangnya saudara dan saya, Pendeta Daniati Pariaji, beliau selalu mengajar saudara dan saya, tidak ada doa yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sia-sia. Jadi berdoalah dengan tekun, berdoalah dengan bertalu-talu. Semua bilang sama-sama bertalu-talu. Tahu bertalu-talu ya? Bertalu-talu itu nggak ada putusnya saudara. Continue saudara Bapak Ibu. Bertalu-talu saudara. Artinya saudara berkesinambungan. Iya saudara. Doanya sama Pak Pendeta. Doa yang sama. Amin. Iya saudara. Doa yang pokok doanya nggak ganti Pak Pendeta. Silakan.
Ya saudara, kalau saudara punya pokok doa yang Tuhan taruh dalam hatimu, yang mungkin tetap sama, doakan itu terus menerus. Katakan amin. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai mujizat kita lihat dengan mata kepala kita oleh karena kasih dan kuasa kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ya saudara, berdoalah dengan tekun, bertalu-talu saudara Bapak Ibu. Amin. Saudara lihat, ingat Hana. Hana itu istrinya Nathanael saudara. Hana ini saudara adalah wanita yang gundah gulana kalau dibilang, yang penuh dengan keluh kesah. Kenapa? Karena dia diledekin terus sama seorang teman wanita yang lain namanya Penina. Iya saudara. Apakah Hana berdoa sekali dua kali? No, Hana berdoa bertalu-talu. Iya saudara. Bahkan saudara dia berdoa dengan hati yang remuk kepada Tuhan. Tapi Tuhan memperhatikan doa Hana. Amin. Tuhan memperhatikan air matanya. Tuhan memperhatikan apa yang ia ucapkan. Kadang-kadang saudara Bapak Ibu, kata-kata udah gak bisa keluar lagi dari mulut kita. Kadang-kadang kita berdoa udah bingung mau ngomong apa. Ya, dan hari ini saudara saya mau sampaikan, Tuhan ngerti hati saudara dan saya. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, Tuhan melihat hati. Tuhan gak lihat rupa. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan ngerti air matamu. Suamimu mungkin gak ngerti air matamu, Bu. Suami istrimu mungkin gak ngerti Pak, air matamu Pak. Mungkin orang tuamu gak mengerti air matamu, anak-anak muda. Tapi Tuhan tahu air mata kita. Amin. Hanya Tuhan yang sanggup menampung air mata saudara dan saya. Dan terkadang ketika kata-kata kita terbatas, air mata berbicara lebih keras kepada Tuhan. Amin. Dan percayalah penuh, ya saudara. Saudara dan saya, kita yang datang pada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan terus berdoa, tetap berharap, tetap percaya. Ada waktu Tuhan yang indah disediakan bagi saudara dan saya, digenapi bagi kita yang percaya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, saya teringat saudara seorang ibu, ya saudara, seorang jemaat Tuhan di kota Bekasi saudara, yang terus berdoa untuk suaminya walaupun kelihatannya secara manusia tidak ada harapan untuk suaminya kembali. 15 tahun dia pergi meninggalkan ibu ini dan seorang anak mereka. Singkat cerita, ya saudara, ibu ini terus berdoa, terus beribadah pada Tuhan. Sampai saya bingung saudara. Ya saya tanya sama ibu ini, Bu, kenapa ibu masih mendoakan suami ibu? Secara manusia sudah 15 tahun pergi. Ibu ini berkata, Pak Pendeta, saya juga nggak tahu, saya juga bingung. Setiap kali Pak Pendeta saya tidak mau berdoa mendoakan dia, mau melupakan dia, selalu muncul wajah dia di pikiran saya. Akhirnya saya menyerah pada Tuhan. Ya udah Tuhan, ya saya doakan dia. Walaupun mungkin secara ukuran manusia belasan tahun sudah berpisah, tidak ada kabar sama sekali. Tapi sulit bagi manusia. Tapi percayakah saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Setelah 15 tahun saudara, suaminya kembali saudara Bapak Ibu. Bahkan kami menjadi saksi melihat suaminya kembali kepada ibu ini. Ya saudara, dan ibu ini sebelumnya saya sudah pernah pesan, Bu, nanti kalau Bapak kembali mau diterima enggak? Awalnya dia diam saudara. Awalnya mungkin secara manusia mungkin ya secara namanya udah 15 tahun saudara, apalagi seorang wanita gitu saudara. Saya paham, saya mengerti. Ya, tapi ketika saya tanya kedua kali, Bu, apakah ibu nanti menerima suami ibu? Ya, saudara, akhirnya dia menjawab, iya Pak. Ya, saya terima karena kasih Tuhan Yesus. Karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena semua karena kasih Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Karena pemulihan, pengampunan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Amin. Kalau bukan karena Tuhan, dia juga katakan kepada saya. Dan saya juga bilang sama ibu ini, Bu, iya semua karena kuasa Tuhan. Tapi ingat Bu, kalau suami ibu kembali kepada ibu, jangan lupa itu doamu. Ya, kadang-kadang orang suka lupa sama apa doanya. Kadang-kadang orang suka nggak mau bertanggung jawab dengan apa yang menjadi doanya. Kalau kembali, ampuni. Kalau kembali, ya harus bersedia mengasihi. Amin. Dan saya percaya saudara Bapak Ibu bahwa Tuhan punya rencana yang indah yang disediakan bagi orang-orang yang terus bertekun dan berharap kepada Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, sama-sama mempersiapkan second coming. Tiberias diajar Tuhan untuk saudara dan saya bertekun dengan sarana kuasa minyak dan anggur. Sama-sama bilang sama saya, dengan minyak dan anggur aku akan pesta di sorga. Katakan amin. Yuk kita lihat Mika 6 ayat 6 dan 7.
Ayat ini saudara adalah ayat yang Tuhan ajarkan langsung kepada mendiang pendeta Pariaji, gembala sidang saudara dan saya. Ya saudara, saudara Bapak Ibu, setiap kita sama-sama kita perhatikan. Mika 6 ayat 6 dan 7. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, pada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Saudara, Alkitab hari ini mengingatkan saudara dan saya. Ayat 6 boleh ditampilkan. Dengan apa aku pergi menghadap Tuhan? Ya, suatu hari saudara dan saya kita akan menghadap Tuhan. Katakan amin. Suatu hari saudara dan saya kita akan tinggal di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Maka sudah mempersiapkan. Ya, saudara dan saya kita menghadap Tuhan. Alkitab hari ini mengajak saudara dan saya dengan ribuan korban domba jantan berbicara. Ya saudara, korban domba jantan berbicara tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya saudara, kuasa darah Yesus yang tidak terhingga, tidak terbatas. Ya saudara, yang saudara dan saya kita terima. Ya, dan berbicara puluhan ribu curahan minyak. Berbicara saudara dan saya kita diurapi setiap hari. Penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Orang-orang yang diurapi. Orang-orang yang dituntun oleh roh Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita sudah sampai di bulan Desember. Iya saudara. Siapa yang percaya sepanjang tahun 2024. Percaya hidupnya adalah pertolongan Tuhan. Amin. Kita semua percaya sepanjang tahun 24 ini hidup kita ditolong Tuhan. Apapun itu. Iya saudara, ada yang bilang itu pertolongan kecil aja Pak. Tetap aja mau kecil mau besar itu namanya pertolongan. Siapa yang tolong? Tuhan. Ketika saudara dan saya datang beribadah pada Tuhan, saya percaya di sana pasti ada pertolongan Tuhan. Iya saudara, dan kita datang pada Tuhan, kita mengangkat kuasa darah Yesus. Tuhan Yesus berjanji, lakukan ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Artinya saudara dan saya tidak ada batasannya kepada saudara dan saya untuk menerima ini. Perjamuan kudus bukan hanya hari Minggu saudara. Perjamuan kudus bukan hanya Natal saudara. Perjamuan kudus bukan hanya Paskah. Perjamuan kudus bukan hanya ulang tahun gereja. Tapi setiap kali, amin. Setiap saat, setiap kali saudara dan saya kita mengingat kasih pengorbanannya Tuhan Yesus. Maka di sanalah kuasa Tuhan terjadi. Katakan amin. Ini yang menjadi, ya saudara, kehendak Tuhan supaya kita ingat-ingat kasihnya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ingat kasihnya Tuhan. Sementara iblis itu maunya kita lupa sama pertolongannya Tuhan. Lupa sama kasihnya Tuhan. Karena ketika manusia lupa kepada pertolongan Tuhan, manusia lebih fokus kepada masalahnya. Manusia lebih fokus kepada pergumulannya. Tapi hari ini tinggal tenang, kuatkan hatimu. Saudara dan saya, kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa dari kerajaan sorga. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Zefanya 1 ayat 7 dikatakan, saya bacakan bagi kita. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Amin. Siapa yang percaya diundang? Siapa yang percaya diundang suatu hari pesta di sorga? Amin. Tuhan sudah menguduskan undangannya. Dengan apa? Dengan sarana ini. Dengan sarana perjamuan kudus minyak urapan. Kita dikuduskan. Saudara dan saya dipersiapkan. Kenapa? Kenapa sih kita dipersiapkan? Kenapa sih kita dikuduskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus? Dan kenapa saudara dan saya kita harus berjuang untuk kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Karena firman Tuhan yang bilang, boleh ditampilkan kembali Zefanya tadi. Karena hari Tuhan sudah dekat. Bukan kata saya, kata firman Tuhan. Semua bilang hari Tuhan sudah dekat. Iya. Hari apa Pak Pendeta? Hari kedatangan yang kedua kali. Second coming. Ya saudara, anak manusia akan datang kembali. Itu sebabnya saudara dan saya mari kita menantikan Tuhan second coming dengan perjamuan kudus minyak urapan. Tuhan yang perintahkan saudara Bapak Ibu. Maka saudara Bapak Ibu, ya saudara, kalau bukan Tuhan yang memerintahkan, gereja ini tidak akan berlangsung selama puluhan tahun saudara Bapak Ibu. Natal Tiberias di GBK udah 20 kali lebih. Minus pandemi kemarin mungkin harusnya udah 23 kali.
atau udah 20 lebih lah saudara Bapak Ibu. Tapi karena ada pandemi kemarin, jadi sempat beberapa kali nggak diadakan. Itu pun juga bukan karena keinginan gembala sidang, tapi karena perintah Tuhan, katakan amin. Karena perintah Tuhan, maka Tuhan yang pasti pelihara. Karena perintah Tuhan, pasti Tuhan yang sediakan. Tuhan yang memerintahkan kepada saudara dan saya. Tuhan yang mengajak saudara dan saya. Yang mengingatkan saudara dan saya. Jika engkau setia beribadah kepadaku, roti makananmu, ku berkati, kata Tuhan. Ku berkati air minumanmu, ku jauhkan penyakit dari tengah-tengah hidupmu. Selama saudara dan saya, kita setia beribadah kepada Tuhan. Karirmu naik, pekerjaanmu berhasil, keluargamu berbahagia. Di bulan ini ada mujizat Natal bagi orang percaya. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Gembala sidang saudara dan saya mengatakan dalam pengajaran beliau, dengan sarana kuasa perjamuan kudus minyak urapan, kita menantikan second coming. Agar satu hari keluargamu-keluargaku terangkat ke sorga. Katakan amin. Ya saudara, sama-sama bilang sama saya, second coming ada minyak dan anggur. Amin. Ya saudara, second coming saudara dan saya ada minyak dan anggur. Saudara dan saya dilindungi. Ya Alkitab tadi bilang saudara, ya saudara, bahwa kuasa Tuhan melindungi saudara dan saya, meluputkan saudara dan saya dari segala yang jahat, dari resesi. Kita lihat resesi ekonomi di mana-mana. Ya saudara, bulan Desember, bulan akhir-akhir tahun begini saudara Bapak Ibu, kita lihat banyak sekali fenomenal alam. Ya sudah banjir di mana-mana. Ya sudah hujan keras di mana-mana, perubahan alam. Ya sudah fenomenal alam, bulan, bintang, benda-benda langit berubah saudara Bapak Ibu. Ya, hari-hari ini saudara dan saya tidak ada yang pasti. Yang pasti hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam kuasa minyak dan anggur, saudara dan saya tidak dirusakkan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kemarin saya ketemu seorang ibu namanya Bu Feni. Ya saudara, di Batam. Ya saudara, Shalom Batam, Tuhan memberkati. Ya saudara, Bu Feni bersaksi saudara, di dalam hidupnya hari ini umurnya 74 atau 73. Ada satu masa tiba-tiba dia gak bisa ngomong. Ya saudara, suaranya gak ada tiba-tiba. Ya, secara tiba-tiba dia lahir sehat normal, punya suara seperti kita pada layaknya saudara, pada umumnya. Ya, tapi tiba-tiba suaranya nggak ada. Waktu suaranya nggak ada, dia pergi ke medis. Ya medis, singkat cerita medis mengatakan bahwa ada potensi kanker pita suara. Ya, jadi ini kita tuh di dalam ada pita suara. Ya, di pita suaranya saudara bermasalah. Dan medis mengatakan bahwa ada potensi kanker pita suara. Waktu dia dengar, yang saudara namanya, itu sebabnya saudara dan saya bijaksana dengan apa yang kita dengar. Ya saudara, berhati-hati dengan apa yang kita dengar. Karena apa yang kita dengar itu akan masuk ke sini, lalu akan mengobok-obok di sini. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, ya saudara, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Orang punya iman kalau dengar firman Tuhan. Amin. Tapi sebaliknya kalau orang ya saudara dengar berita-berita buruk, dengar berita-berita negatif, ya saudara baca yang negatif, lihat yang negatif, ya kan, lihat WA misalnya, aduh WA-nya negatif banget, isinya apa? Pinjam 100. Iya kan, waduh, ya udah tuh, ya saudara belum apa-apa, pagi-pagi, makanya pagi-pagi saudara Bapak Ibu, saya mendorong bukan hanya saudara, saya juga, kita semua, sebelum kita memulai aktivitas kita, pagi-pagi saudara Bapak Ibu cari firman Tuhan dulu, baca dulu firman Tuhan, katakan amin. Karena saudara dan saya ketika kita pagi hari, kita bentengi pikiran kita, ya saudara, dengan firman Tuhan. Ya saudara, bahwa saudara dan saya kita dijaga pikiran kita dengan firman Tuhan. Setelah itu kita lihat berita apa, kita lihat kita bertemu dengan siapa saudara dan saya. Kita tetap dalam perlindungan Tuhan, berkat damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan. Singkat cerita Bu Feni saudara, ya dia udah nyerah, dia nggak datang lagi ke medis, dia datang ke gereja, ketemu dengan gembala sidang, sama gembala sidang saudara diberikan perjamuan kudus dan minyak urapan, ya saudara dia minum minyak urapannya, walaupun saudara gembala sidang tidak pernah mengajar minyak urapan untuk diminum. Apa yang diminum? Anggur perjamuan kudus, minyak urapan untuk mengurapi, tapi dia punya iman, maka iman orang terjadi
masing-masing sesuai dengan imannya. Dia minum minyak urapan, dia terima perjamuan kudus, tidak tunggu lama, beberapa hari kemudian suaranya kembali pulih, sehat sempurna oleh kuasa darah Yesus yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Vonis yang mengatakan kanker, saudara. Tapi oleh darah Tuhan Yesus, saudara imani ketika darah Yesus mengalir di tubuh kita, ya saudara, organ-organ tubuh kita menjadi sehat, menjadi kuat. Amin. Yang terakhir, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Wahyu 16 ayat 15. Saya mengundang dengan kasih Kristus, rekan-rekan worship team boleh bersama-sama bergabung di depan. Kita baca Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Artinya apa, saudara Bapak Ibu? Saudara dan saya, jangan sampai saudara dan saya didapati tidak setia, tapi berjaga-jagalah. Sama-sama bilang sama saya, berjaga-jagalah. Ya, yang terakhir, yang ketiga, mempersiapkan diri. Kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang pertama namanya Natal. Kedatangan Tuhan yang kedua kali namanya second coming. Saudara dan saya, berjaga-jagalah dan waspadalah senantiasa. Sama-sama bilang sama saya, senantiasa. Senantiasa artinya terus berkesinambungan. Bukan hanya berjaga-jaga di hari Minggu, tapi terus menerus waspada, senantiasa berjaga-jaga. Kenapa? Karena hari Tuhan datang seperti pencuri. Tuhan Yesus yang katakan, saudara, aku datang seperti pencuri. Aku datang, gak ada yang tahu. Hari Tuhan tidak ada yang mengerti. Itu sebabnya kita harus terus waspada senantiasa. Seperti yang tadi saya sampaikan, saudara Bapak Ibu. Terus bertekun. Sama-sama sekali lagi bilang, terus bertekun. Bertekun artinya waspada, berjaga-jaga. Kalau gitu Pak Pendeta, kita gak kerja dong Pak. No, bukan. Berjaga-jaga, waspada itu terus kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti berjaga-jaga kita kunci diri di dalam kamar. Ya sudah, lalu gak ngapa-ngapain, no. Saudara tutup Alkitabnya. Ada seorang penulis buku rohani dan juga seorang hamba Tuhan. Ya saudara, David Jeremiah, dia berkata, waiting for Christ's return is not about standing still. It's about being busy with the work He has called us to do, so that we are found faithful when He comes. Bahwa waiting for Christ's return atau second coming, menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, itu bukan berarti standing still. Standing still itu diem, gak ngapa-ngapain. Tapi berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, second coming, adalah mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya dalam iman, pengharapan dan kasih. Ya, apa sih Pak Pendeta pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Firman Tuhan mengajar saudara dan saya. Mari kita jaga pikiran kita, mari jaga hati kita, mari jaga tangan dan jaga mulut kita. Itu pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Untuk kita menjaga kehidupan kita, amin. Untuk kita berjaga-jaga senantiasa, amin saudara. Supaya saudara dan saya kita didapati setia ketika Tuhan datang kali kedua. Siapa yang percaya, saudara dan saya, kita suatu hari akan dibawa Tuhan Yesus Kristus terbang ke surga. Amin. Itu sebabnya mari kita berjuang untuk setia. Setia ya saudara di dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Setia rumah tangga, keluarga, suami istri. Setia bersama-sama kita melakukan kehendak Tuhan. Saudara dan saya, kita pasti akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi hidup kita. Mujizat pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan Yesus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia bagimu Tuhan. Bersama ku sembah kudus, kudus, amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia bagimu Tuhan. Bersama-sama
katakan ku sembah. Mari sembah Yesus Tuhan, Allah yang kudus. Layak disembah kau Tuhan, layak dipuji kau Tuhan. Kami bawa syukur kami untuk kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Tuhan Yesus, tiba saatnya kita menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, untuk kita sambut bersama yang terbaik dari Tuhan Yesus, tubuh dan darah yang tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat. Terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung, tertombak di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga sesuai dengan firman Tuhan. Kami diberkati hidup kekal dalam nama Yesus. Oleh kuasa Tuhan Yesus kami diberkati. Kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, benjolan hilang. Segala penyakit penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Dalam nama Yesus, jauhkan kami, ya Tuhan, dari perceraian. Berkati ya Tuhan, setiap hari bersama keluarga kami saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai sesuai firman-Mu. Berkat Tuhan dicurahkan bagi kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi dan di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya,
bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain oleh darah Yesus. Kami tolak virus, kami tolak lemah tubuh, kami tolak operasi, kami tolak terkapar, tidak COVID oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat, tidak asma, tidak TBC, ginjal kami sehat, tidak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah oleh darah Yesus. Peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Empedu sehat, pankreas sehat, tidak katarak, mata kami sembuh, sehat, tidak bengkak, tidak sakit mata dalam nama Yesus. Tulang-tulang tidak keropos, tidak nyeri tulang, tidak saraf kejepit. Peredaran darah lancar, kolesterol normal, gula darah normal. Oleh darah Yesus kami sehat, kami panjang umur, kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing kita pribadi boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh minta pada Tuhan Yesus apa yang hari ini menjadi keperluan, kebutuhanmu. Maka hari ini ketika darah Yesus mengalir di tubuh kita, percayalah saudara dan saya, kita sembuh, kita sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, tenggorokan sehat, sembuh. Dalam nama Yesus kami tolak segala virus. Berkati ya Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu, termasuk apa yang kami kerjakan, kami pegang, usaha, karir kami berhasil karena kasih Tuhan. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang, semuanya lunas terbayar di bulan ini. Kami tolak roh celaka bahaya, kami tolak maut. Malaikat sorga jaga keluarga kami. Dalam nama Yesus kami tolak segala setan dan perbuatannya. Segala fitnah dipatahkan, segala jebakan niat orang jahat dihancurkan dalam nama Yesus. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah pesta di sorga, tubuh kemuliaan. Perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur di hadapan Tuhan Yesus. Menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari naikkan setiap syukur kita, naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang mulia bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat minyak saudara bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya, kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus, kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Diberkati suatu hari tanganmu tanganku digandeng Tuhan Yesus. Kita terbang pesta di sorga. Saudara dan saya diberkati berhasil selama di bumi. Saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan. Saudara dan saya sehat, diberi bonus panjang umur dalam berkat damai sejahtera
dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami ya Tuhan yang beribadah di Gereja Nias, perjalanan pulang kami ke tempat kami masing-masing dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat kami masing-masing dalam berkat Tuhan. Berkati anak-anakmu ya Tuhan Yesus, suami istri keluarga rumah tangga berbahagia, saling mengasihi mengampuni, rukun damai, saling setia. Tuhan Yesus memberkati anak-anak muda, diberkati yang pandai, yang cerdas, yang berhasil. Mereka yang menghadapi ujian akhir sekolah, ulangan umum, apapun namanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak muda pandai, cerdas, berhasil, diberkati sehat, umur panjang, tegap sentosa. Kami tolak mati muda, diberkati masa depannya indah. Dalam nama Yesus, diurapi dengan sarana kuasa minyak dan anggur. Anak-anak muda diberkati punya roh juara, roh majikan, roh generasi minyak anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati jemaatmu di live streaming. Dimanapun berada, kuasa Tuhan tidak terbatas, mujizat Tuhan terjadi bagi orang percaya. Sambil menantikan, mempersiapkan diri, menantikan kedatangan Tuhan yang pertama Natal namanya, kedatangan Tuhan yang kedua kali suatu hari kelak. Saudara dan saya, kita akan ada di awan-awan bersama Tuhan Yesus, second coming. Saudara dan saya, keluargamu, keluargaku terangkat ke sorga, pesta di sorga. Terima kasih Tuhan, berkati yaitu setiap jemaatmu, Pak Henry dan keluarga diberkati, Bu Pinkan usahanya maju berhasil bersama keluarga, bersama Patrick, Bu Inta, Bu Pinkan diberkati, Bu Intan dan keluarganya diberkati, anak-anaknya diberkati, Pak Yobel dan keluarga diberkati Tuhan, Pak Andre, Bu Alin diberkati Tuhan, usahanya maju berhasil, berkati Pak Anggoro dan keluarga, Pak Boy dan keluarga diberkati Tuhan, Pak Noldi dan keluarga diberkati Tuhan berhasil, Lina dan keluarga diberkati Tuhan, Bu Elizabeth dan keluarganya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang melayani worship team, Tuhan Yesus memberkati founder dan semua rekan-rekan worship team, Bapak Renaldi dan semua rekan-rekan disayang diberkati Tuhan. Berkati para asyir, tim event, soundman, operator media. Berkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, berbahagia. Berkati Pendeta Argo Pariaji, Tuhan beri hikmat, kuasa, mujizat. Berkati Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan beri hikmat, kuasa, mujizat bersama dengan keluarga. Seluruh acara gereja, seluruh acara pelayanan program gereja, menyambut Natal, rally Natal, baptisan selam, diberkati Tuhan, berhasil karena kasih Tuhan. Maka dalam nama Yesus, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah. Roh Kudus mengurapi, menuntun saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-kawan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Bagi Dia segala pujian, syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.